Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore kali ini kembali bersama kita dalam acara Kurma Kultum Ramadan menjelang buka puasa. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, kemudian diberikan keberkahan dalam kita melaksanakan yaitu siam Ramadan di hari ini. Pemirsa Kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di hadapan kita yaitu pemateri, yaitu beliau Ustadz Arif Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini Ustaz, kita mau membahas apa ini Ustaz? Kira-kira ada pesan apa untuk memotivasi diri kita, saya dan kemudian pemirsa yang ada di rumah? Ada baiknya kita membahas tentang yaitu menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Oh ya, kayaknya ini agak serem-serem gitu ya Ustaz ya. Agak serem, tapi ini memang harus dibahas. Jadi supaya kita ya dan keluarga kita bisa sama-sama masuk surga semuanya. Sehidup dan sesurga, insyaallah. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz bagaimana mungkin ada tips-tipsnya ataupun cara-caranya supaya kita terhindar dari api neraka tersebut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pemirsa, sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah sudah di bulan Ramadan, dijumpakan dengan bulan yang mulia, yang mana kita sudah bercita-cita, berkeinginan, berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita membahas tentang yaitu bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan tentunya ini adalah salah satu cita-cita seorang mukmin agar kita semuanya terjaga dan terhindar dari siksa api neraka. Dan tentunya kalau sudah demikian akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu. Kebaikan keluarga itu akan menjadikan yaitu sebuah keluarga yang baik itu akan memberikan dampak yang baik di masyarakat. Kemudian kebaikan seseorang itu di masyarakat akan memberikan dampak yang baik untuk negara tentunya. Berarti pendidikan itu dimulai dari keluarga tersebut. Dalam Islam itu ternyata memperhatikan yaitu masalah keluarga. Dan tentunya dalam sebuah keluarga ada seseorang yang laki-laki yang Allah amanahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya, yaitu di sini adalah kepala keluarga, yang mana seorang suami menjaga dirinya dan ternyata bertanggung jawab untuk menjaga seluruh keluarganya. Dari apa? Dari siksa api neraka. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Al-ayat. Bahwasanya di sini dijelaskan, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud beliau berkata bahwasanya apabila ada kata di dalam Al-Qur'an seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kita untuk mendengarkan dengan baik, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar kebaikan ya, perintah untuk kita dan juga ada kabar larangan untuk kita agar kita menjauhinya. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini
kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, ya, dan juga keluarga kita. Ya. Di sini para ulama itu sepakat bahwasanya beliau semuanya bahwasanya menganjurkan untuk kita menjaga diri kita ini dengan ketakwaan. Ya. Dengan ketakwaan menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan ini sangat pas sekali dengan momentum kita di bulan Ramadan. Ini sangat mudah sekali dan sangat pas bagi kita sebagai, mungkin kita Ustaz, sebagai kepala keluarga. Ini dengan suasana yang dimudahkan karena pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Artinya kebaikan-kebaikan mudah kita untuk melakukannya. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga diri kita, ya, dan juga menjaga keluarga kita. Dan mumpung di bulan Ramadan seperti ini, semuanya berbondong-bondong semarak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini momentum bulan Ramadan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Untuk mendidik diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita. Ternyata selaras dengan itu bahwasanya dalam surah Toha bahwasanya Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat. Ternyata salah satu di antaranya ketakwaan, ya, parameter kebaikan seorang muslim itu adalah sholat. Di dalam sebuah hadis, ya, riwayat yaitu Ahmad, ya, bahwasanya di sana dijelaskan, perintahlah anakmu, ya, untuk sholat jikalau sudah memasuki usia 7 tahun. Ya. Apabila lebih dari itu, ya, kemudian mereka enggan melakukan dan sebagainya, maka boleh kita pukul. Oh, ya, Ustaz, ya. Berarti termasuk dengan ayat tadi, berarti perintahlah anakmu untuk sholat, ya, Ustaz, ya. Iya. Nah, ini ada muncul pertanyaan, Ustaz. Gimana? Bagaimana, mungkin ada tips juga, Ustaz, mau nasihatnya juga. Mungkin saya sendiri juga mengalami bagaimana cara saya itu mengajak anak saya bangun subuh, Ustaz. Ya, Masya Allah, mungkin juga orang tua di sana juga banyak sekali di luar sana, Ustaz, kebingungan bagaimana cara mengajak anak sholat subuh, Ustaz. Ya, bahkan kita sendiri, mohon maaf, kadang-kadang ketika kita mau bangun pun susah, tapi susah-susah kita insya Allah masih bisa bangun. Tapi ketika bagaimana caranya ketika kita ingin membangunkan anak kita untuk sholat subuh, Ustaz? Iya, itu pertanyaan yang luar biasa dan ini banyak terjadi di masyarakat. Bahwasanya yang terpenting kita adalah sebagai orang tua mengedukasi atau memberikan pelajaran tentang pentingnya atau keutamaan sholat, sehingga seorang anak ini betul-betul memahami tentang pentingnya sholat, ya. Kemudian setelah itu tipsnya, kalau misalkan subuh susah, berarti malamnya jangan sampai malam-malam tidurnya. Kemudian kalau misalkan tidurnya sudah awal masih berat, bisa jadi mungkin di antara kita orang tua ada kemaksiatan, maka kita banyak istighfar. Kemudian selanjutnya, kalau anak saya pernah berpesan, kalau subuh saya tolong dibangunkan, kalau nggak bangun gimana? Tolong saya cuci perhatiin air. Itu pesan anak saya, baru kelas 1 SD. Pesannya seperti itu. Nah, ini pun bisa dilakukan. Ada sebuah pesan dari ulama bahwasanya pernah ditanyakan hal demikian, kemudian dia jawabnya begini, diibaratkan sebuah rumah, ada kebakaran yang dahsyat, kemudian ada anak kita di dalamnya, kita dan anak kita. Nah, kemudian anak kita masih tidur. Bagaimana tatkala kita itu ingin menyelamatkan anak kita dari kobaran api neraka? Apakah cukup? Nah, ayo bangun, ada api. Ya, apakah seperti itu? Saya sendiri secara otomatis tak jujung, tak? Mungkin saya angkat ya, saya bangunkan. Berarti sama, itu ada upaya hal seperti itu. Bagaimana agar dia bangun? Oh iya. Ya, jangan sampai kita punya pikiran seperti ini. Oh, kasihan, dia habis olahraga. Kasihan kalau dibangunin. Tidak, para pemirsa yang Allah SWT. Kalau sudah masanya itu waktu sholat, maka kita sebagai orang tua harus mendidik bahwasanya ada kewajiban saat sholat harus sholat. Maka setelah itu misalkan dia istirahat, silakan, ya.
Jadi tadi begitu api berkobar, kita berupaya dioglek-oglek atau disiram air. Kalau misalkan dia masih kecil langsung digendong dan sebagainya. Begitupun juga demikian. Maka ada upaya, ada usaha untuk menyelamatkan anak kita dari kobaran api. Kalau tadi api di dunia, maka kita menyelamatkan anak-anak kita agar selamat dari api neraka. Kemudian juga di situ para ulama tidak hanya memerintahkan sholat, tapi memerintahkan yaitu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antaranya berbakti pada orang tua, kemudian di antaranya lagi mungkin diajari berpuasa. Nah, ini momen untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan momen yang indah untuk mendidik kita dan keluarga kita. Ini kan bulan tarbiyah yang luar biasa, Ustaz. Jadi pas untuk kita semuanya di bulan Ramadan ini, ayo kita semuanya sebagai orang tua harus menjadi qudwah yang baik, menjadi contoh. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi yang baik, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Intinya kita sebagai orang tua menjadi yang soleh terlebih dahulu, akidah sohihah, kemudian amal yang soleh, maka otomatis anak kita akan mengikuti. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dipangan codot. Ya, insyaallah Ustaz ya, luar biasa pembahasan kita di sore kali ini, yaitu bagaimana cara kita mengajak keluarga kita masuk dalam surga tentunya, supaya terhindar dari api neraka ya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya ini seru sekali untuk pembahasan kita, dan kita pun juga mungkin juga perlu tip lagi Ustaz. Selain mungkin kita tadi ada tips membangun anak, mungkin juga tips membangunkan suami atau istri, Ustaz. Seperti nanti kita bahas lain waktu, Ustaz ya. Insyaallah. Karena keterbatasan waktu pada hakikatnya hampir sama. Hampir sama. Semoga nanti bisa bertemu lagi di pembahasan selanjutnya, Ustaz. Mungkin bisa kita tambah lagi bagaimana tips-tips membangunkan suami atau istri dan lain sebagainya di pertemuan yang akan datang. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu sudah habis, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.